Tunjuk bagaimana pandangan teologisnya. Misalnya Al-Alama Al-Majlisi, ya. Salah satunya yang paling kuat adalah Al-Qulaini kan, dalam kitab Ushulul Kafi. Di zaman Abbasiyah wajar dong. Karena semua pemikiran-pemikiran Islam kan di situ lahirnya, di zaman Indonesia Abbasiyah, Asy'ari, Jabariyah, Qadariyah. Semuanya kan lahir di zaman itu. Ya, artinya kan Pemikiran-pemikiran itu. artinya apa? Artinya itu produk yang muncul belakangan. Imamiyah itu. Boleh. Asy'ari kan gitu juga. Turidi. Lalu muncullah Ibnu Taimiyah kan gitu kan, sebagai counter. Imam Asy'ari sebagai counternya Mu'tazilah. Nawis. Gimana sih? Hilang suaranya. Hilang suaranya Bapak Jat. Oh, si Zia. Manhaj kau yang batil, Zia. Tapi nanti ada VT bagus lah pengakuan Ustaz Faisal. Semenjak sering main ke Komal program Mata Ali, goyang iman Ustaz Faisal katanya. Kita jadikan VT yang dia. Misalkan dulu awal-awal di TikTok ada habaib yang kena setir gigi, BAB dan kawan-kawan. Nanti coba Bang Ali. Siapa habaibnya? Suaranya tenggelam Bang Ali. Suara saya. Tes 1 2. Ini udah jelas sudah. Lanjut Bang Ali. Siapa itu Bang Braja Dharma, habaib yang disetir sama BAB? Ibn Anu mungkin tak maksudnya. Ya, Bib Nanu. Bib Nanu yang nyetir Syiah bukan? Nah, kalau Bib Nanu itu sedang mengumpulkan data langsung dari inti Syiah. Nanti akan Makanya dibuka. dia berdebat sama Baharun di WA kan. Nanti akan kita setelah beliau puas dalam program mengcounter Ba'alawi, nanti akan kita naikkan Said Nahnu dalam program Mata Ali untuk menghantam Rafidah nanti. Tenang aja teman-teman, akan ada waktunya. Nggak bisa tidur. Nggak akan bisa, ada Papa Jahan. Tak tahu rasanya hatiku. Ustaz Faisal, kok diam aja Ustaz Faisal? Lebih. Jadi Orang nih Ustaz Faisal mau memasukkan Yazid ke dalam 12 imamnya. Subhanallah, ya Allah. Kacau. Aslinya Ya, begini, masalah 12 imam itu ya. nggak perlu fitnah kalau di Waalaikumsalam. Sampai detik ini memang aja bisa sampai Salam Bang Yoga. sampai detik ini yang punya konsep tentang 12, apakah dengan lafaz khalifah ataupun dengan lafaz imam, itu yang fix memang sudah Syiah. Sementara Sunni kan masih belum ada yang sampai 12 itu urut-urutannya itu. Oh, udah ada. Zia udah ada di Pakistan Ustaz Faisal. Namanya Oh, Muhammad sudah. Qasim. Imam Udah. Zia tuh. Gini. Ustaz Faisal, hadis yang berbicara tentang 12 khalifah dari Quraisy itu, Nah, sebagaimana hadis Rasulullah tidak menyebutkan detail nama, begitulah kami mengimaninya. ya, Ketika Rasulullah tidak menyebutkan nama, untuk apa kita mencari-cari nama di situ? betul. Itu Yang menjadi masalah adalah antum ini. Sesuatu yang tidak disebutkan nama, antum tetapkan nama.
Bukan begitu Bang Ali. Aduh, yang iya. Jadi, karena Dia lupa lihat kaca. Begini Bapak. Jadi orang itu sebenarnya kan harus si'atul sadr ya, harus berlapang dada, menerima semua ilmuwan. Jadi siapapun yang mengumpulkan hadis-hadis itu mestinya harus diakui dulu, baru bisa ketemu itu, gitu lah. Kalau enggak, ya resikonya kayak gini. Mereka punya 12, tapi tidak ada namanya. Resiko apa ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah memberikan nubuatan yang bahwa ada namanya itu yang terakhir saja? Tidak ada resikonya sebenarnya Bang Ali. Makanya itu menunjukkan bahwa masalah khalifah, masalah imamah, masalah imarah itu Rasulullah tidak menjadikan itu usuluddin. Begini, usuluddin dan furu'uddin itu adanya pasca Rasulullah. Di zaman Rasulullah tidak ada istilah usuluddin sama furu'uddin. Oleh karena itu, apa yang telah Rasulullah tetapkan sebagai perkara pokok dalam agama itu yang kita imani, kita ambil. Jangan kita tambah-tambah, jangan kita berasumsi dalam ajaran Rasulullah. Saya sangat Alaihi setuju Wasallam. sekali ketika Bang Ali mengatakan kita tidak boleh berasumsi. Itu sangat setuju. Cuman kita sebagai makhluk yang diberi akal oleh Allah Subhanahu wa taala, itu kan Mau akal-akalan di ajaran Rasul. bukan Bukan afala ta'qilun, afala yatadabbarun, kan begitu kan? Apakah kalian termasuk orang yang tidak berakal, kan begitu kan? Jadi Sekarang begini Bang Ali, Rasulullah itu manusia sempurna, manusia yang tidak pernah bikin umatnya bingung, gitu loh Bang Ali. Masa nyebut nama 12 tapi namanya tidak disebut? Masa mau bikin umatnya tuh bingung Bang Ali? ya salam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di mana hadis Rasulullah pernah menyebutkan nama orang yang akan datang setelah beliau wafat itu mana? Selain nama Imam Mahdi doang. Dan itu juga dengan ciri beliau katakan namanya seperti namaku, nama ayahnya seperti nama ayahku. Sedangkan ketika ada hadis Syiah yang dinisbatkan kepada Rasulullah menyebutkan 12 imam telah berasal dari nubuatan atau hadis Rasulullah, itu penuh tanda tanya. Masa Rasulullah bisa menyebutkan nama 12 orang lengkap dengan bin-binnya itu? Begini, bagi orang yang cerdas, Bagi orang yang akal-akalan itu bisa. Rasulullah itu tidak akan bersabda dengan sebuah misteri ya. Jadi yang disebut dengan jami' mani atau jawami'ul kalim itu tidak penuh dengan misteri. Jadi setiap yang disabdakan jelas gitu. Apalagi berhubungan dengan agama, itu kan konteks hadisnya bilang la yazalu ummati. Jadi umat tidak akan pernah tergeser dari sebuah kejayaan, begitu kan judulnya. Tapi namanya tidak disebut. Ini kan kita bukan menuduh Rasulullahnya Bang Ali, manusia yang tidak suci itu kan gitu kan. Rasulullah juga bersabda gini dalam hadis yang sahih dalam derajat sunni ya. La yajtami'u ummati 'ala dhalalah. Tidak mungkin umatku ini secara mayoritas, secara konsensus akan bersepakat dalam kesesatan. Ini janji Rasulullah, ini nubuatan Rasulullah. Maka siapa yang mayoritas, Sunni atau Syiah hari ini? Ya, tapi jangan lupa sama ayat Qur'annya Bang Ali. Wa aksaruhum lil haqqi karihun. Itu apa? Berbicara tentang anas, manusia secara umum, tidak berbicara tentang orang-orang yang beriman. Nah, dalam kaidah usul fikih itu disebutkan ada kaidah zikrul kulli wa iradatil juz'i. Ada zikrul juz'i wa iradatil kulli. Oke, mantap. Saya suka kaidah usul. Assalamualaikum. Sehingga ketika ayat Al-Qur'an itu bersifat umum, maka selama ada dalil yang menunjukkan bahwa itu bisa dibuat khusus, maka boleh kita berargumentasi atau beristidlal dengan ayat itu secara kekhususan. Contoh Bang Ali ya, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun.
bertanyalah kalian kepada ahli zikir ketika kalian tidak mengetahuinya. Nah, ini bisa ditarik secara umum, juga bisa ditarik secara khusus. Secara khusus apa? Berdasarkan riwayat-riwayat yang dikumpulkan oleh para sahabat-sahabat al-maksumin itu mengarah kepada manusia-manusia suci. Siapa sahabat al-maksumin? Kok ada sahabat maksum sekarang? Banyak Bang Ali. Yoga Nah, itu Umar bin Khattab. Umar bin Khattab kata yoga. Yoga. Sebentar Bapak ya. Jadi masing-masing imam itu punya sahabat. Jadi dari Rasulullah itu punya sahabat. Oh, sahabat-sahabat imam mendapatkan kemaksuman juga? Tidak. Tadi? Jadi enggak. Sahabat maksumin. Sahabat yang imam yang maksum tadi. Nah, sahabat-sahabat maksumin itu maksudnya sahabatnya maksumin, bukan sahabat yang maksumin, Bang Ali. Jadi dari Rasulullah itu kalau antum ingin tahu, coba antum download kitabnya Syekh At-Tusi dengan judul Fihris. Fihris list At-Tusi. Insya Allah di sana akan disebut mulai dari sahabat-sahabat Rasulullah, sahabat-sahabatnya Imam Ali, sahabat-sahabatnya Imam Hasan, sahabat-sahabat Imam Husain, baik yang dijarah maupun yang ditakdil, gitu Ali. Ini kan Mim itu keluar dari pernyataan si Yoga yang berkata ya, Abu Umar bin Khattab maksum. Bentar. Kemarin saya membacakan fatwanya Al-Sistani. Betul. Fatwa Al-Sistani yang menyatakan sholat Jumat itu tidak wajib, la yajib madama selama tidak didirikan oleh al-imam al-ma'sum. Yang kedua, tidak didirikan oleh man yumassiluhu yang mewakili imam al-ma'sum. Jadi pertanyaan saya, siapa yang mewakili imam al-ma'sum sehingga sholat Jumat bisa menjadi wajib ain kepada Syiah? Nah, begini ya. Ini apa mau pindah ke sholat Jumat, Bang Ali? Ya, makanya kan ini berhubungan tadi berbicara bahwa orang-orang yang maksum itu punya sahabat. Kalau dalam bahasa Al-Sistani, man yumassiluhu, yang memisalkannya, yang mewakilinya. Ya, jadi berbicara masalah sholat Jumat itu adalah sebuah ranah fikih, ya. Ranah fikih dalam tradisi turas Ahlul Bait atau turas Syiah itu sangat ketat dengan hubungannya taklid, Bang Ali. Jadi kita tidak akan pernah bisa dan diperbolehkan untuk ngurusi hasil atau natijah ijtihad seorang mujtahid. Jadi kita itu hanya taklid, apa istilahnya? Ya, apa yang ada di dalam kitab risalah amaliyah, yaitu kita lakukan, begitu. Nah, terkait masalah sholat Jumat, apa yang diutarakan oleh Syekh Sistani itu sebenarnya secara umum, artinya masih boleh lah untuk kita berbicara karena sifatnya masih umum. Jadi persyaratan dalam sholat Jumat itu kan hukumnya sebenarnya wajib, Bang Ali, ya. Jadi hampir Syiah dan Sunni itu sepakat bahwa sholat Jumat itu hukumnya wajib. Nah, wajibnya ini apa wajib ta'yin atau wajib fardu aini ataukah fardu takhiri? Ini yang menjadi masalah. Fardu ain menurut Syiah ketika di masa imam, di zaman Rasulullah, di zamannya Imam Ali itu hukum sholat wajib, hukum sholat Jumat hukumnya wajib memang. Tidak boleh memilih antara zuhur sama asar. Nah, ketika di masa kegaiban Imam Al-Qaim, sahib zaman Al-Mahdi, maka kaum mujtahid itu beristihad bahwa hukum sholat Jumat itu wajib takhiri, wajib memilih. Memilih apa? Memilih antara sholat Jumat atau sholat zuhur. Kalau kita justru merujuk kepada fatwanya Sayyid Ali Al-Khamenei, itu beliau mengatakan begini, Bang Ali.
kalau ada yang meninggalkan sholat Jumatan itu karena ihanatan, fadzalika madzmumun syar'an. Nah, itu Bang Ali. Kita akan taklidnya kepada Syekh Ali Mana'i. Fadal. Ustaz Faisal, bentar. Ustaz Faisal, ada nggak fikih di Syiah tidak melakukan sholat Jumat jika tidak cukup jemaahnya, misalnya ada minimal 20, 40? Ada nggak? Ada. Nah, itu yang saya katakan. Yang saya katakan, sholat Jumat itu sebenarnya wajibnya bersyarat. Coba Baik. Ustaz Faisal, saya coba tes, bukan tes ya, saya ingin bertanya, dalam fikih Syiah berapa jumlah minimal sahnya jamaah Jumat? Tergantung marjaknya Bang Ali. Tidak sama masing-masing marjak. Jadi di Syiah itu kan marjaknya banyak. Cuma yang terbesar itu ada Sayyid Ali Khamenei, ada Sayyid Sistani. Oke. Tergantung. Kalau dalam fatwa Marja Al-Sistani, beliau berkata gini, yashtaritu fi jama'atil jum'ati adadun khasun wa huwa khamsatun nafrin ahadihimul imam. Nah, Jadi kalau dalam Al-Sistani berkata, diwajibkan, disyaratkan untuk tegaknya jamaah Jumat adat yang khusus, yaitu minimal sekali adalah 5 orang, salah satunya menjadi imam. 5 orang sudah cukup untuk melaksanakan Jumat. iya betul. Kalau Khamenei gimana? Berapa orang? Kalau Imam Khamenei sejauh pandangan saya ini sama kayaknya Bang Ali, 5 itu sekitar. Sejauh bacaan saya lah ya. Bang Faisal. Lebih. Bang Indra Moshe. Ini bentar, aneh ini sedikit. Silakan. Kalau dalam fuqaha Syiah, masalah sholat Jumat itu kan ikhtiari, bukan wajib aini, betul ya, Bang Faisal? Iya, takhiri. Ya, Wajib, oke. wajib takhiri. Wajib ikhtiari berarti ya kalau bahasannya. Nah, sekarang kalau memang dia wajib ikhtiari, bukan wajib aini, apabila dalam waktu sholat Jumat ternyata imam maksumnya tidak hadir, kira-kira para makmum ya itu wajib atau tidak melaksanakan sholat Jumat pada masa itu? Afwan Bang Faisal. Jadi begini, sholat Jumat itu menjadi wajib takhiri atau ikhtiari itu di masa gaibnya imam, seperti sekarang ini. Jadi semenjak tahun 300 sekian Hijriah itu adalah kita sebut dengan masa gaib kubro. Nah, dari sanalah hukum sholat Jumat itu menjadi wajib takhiri. Sementara 300 ke atas sampai 1 Hijriah itu hukumnya sampai 2 Hijriah ya, karena sholat Jumat itu kan disyariatkannya kan tahun 2 Hijriah kalau tidak salah itu ya. Nah, itu wajib aini, wajib hukumnya. Tidak boleh tidak hadir. Kalau tidak hadir ya berdosa memang. Karena ada manusia suci di situ. Rasulullah. Nggak boleh kalau lele pedagang itu nggak boleh ya Ustaz, spesial ya. Iya, tidak boleh, itu termasuk melanggar itu. Jadi Rasulullah lagi khutbah pergi ke pasar itu lihat orang berdagang itu nggak boleh ya. Tidak boleh itu. Dengar dulu. Nggak boleh itu. Bayar. Ini Coba, sebentar Bang Ali, sebentar sedikit saja. Sebentar. Ini penting ini. Sistani.org, marja resmi salah satu yang terbesar dalam kalangan Syiah hari ini. Beliau dari Irak ya. Apa kata Sistani? As-su'al, ada pertanyaan kepada beliau. Hal yajibu alal, bukan yang ini. Hal yajibu huduru salatil jum'ah? Apakah wajib menghadiri salat Jumat? Al-jawab, ini jawabnya Sistani. Idza uqimatil jum'atu fi baladin wajidatin lisyara'iti fa in kana man aqamaha al-imam alaihi salam aw man yumassiluhu wajibul huduri fiha ta'yinan. Jika saja ditegakkan salat Jumat di sebuah negeri, di sebuah tempat dengan memenuhi syarat-syarat, walaupun dan wabil khusus yang menegakkannya adalah al-imam, yaitu Imam Maksum alaihi salam, yaitu Imam Mahdi kalau untuk hari ini. Atau jika tidak ada Imam Mahdi, setidaknya ada man yumassiluhu, yang mewakilinya. Ini siapa yang mewakili Imam Mahdi? Itu pertanyaan pertama. Para marojik Bang Ali. Maka hukumnya wajib. Al-hudur fiha ta'yinan.
Sekarang kan yang mendirikan Jumat itu di seluruh belahan bumi. Tidak mungkin marja' Syiah yang mendirikan sholat Jumat di seluruh negeri. Ada berapa sih marja' Syiah itu? Banyak Bang Ali. Dengar dulu. Makanya ada fatwa, ada sambungannya. Ini koma masih. Wa in kana ghairuhu lam yajibul hudur. Maka jika bukan ditegakkan, bukan diimami, bukan diberikan khutbah oleh Imam Al-Ma'sum atau yang mewakili imam, lam yajib. Ini dengan lam nafi bahkan. Tidak wajib sama sekali untuk hadir ke sholat Jumat. Bal yajuzul ityan bisalatil duhri walau fi awwali waktiha. Bahkan boleh langsung sholat duhur di awal waktu Jumat. Misalnya dia Ahlus Sunnah mengumandangkan azan Jumat, maka orang-orang Syiah dengan fatwa ini tidak perlu bahkan hadir ke masjid untuk sholat Jumat bersama Sunni. Mereka langsung bisa sholat duhur di rumahnya masing-masing di awal waktu Jumat. Ini fatwa Al-Sistani. Yang dipertanyakan bebas. Tanya jawab kok jadi fatwa? Loh, fatwa itu adalah jawaban pertanyaan. Waduh, nggak pernah belajar. Makanya benar kata Ustadz Faisal tadi, Gusa ini, yang Syiah yang mewakili Syiah di TikTok nih kebanyakannya Gusa, buih lautan. Entah yang jawab admin kan? Siapa yang jawab? Ali. Itu fatwa namanya, Pepe. Waduh, bikin malu Ustadz Faisal kau. Tanya jawab jadi fatwa gimana? Tanya jawab itulah fatwa. Astagfirullahaladzim. Astagfirullah PPJ. Rusak antum lama-lama PPJ. Aduh, ya Allah, makanya kasihan Ustaz Faisal ketika yang bicara Syiah itu PPJ sama BAB, buang air besar. Ini nih PPJ apa jatnya udah biasa dia menggadaikan iman. Al-istiftaat, fatwa salatul Jum'ah yang berkaitan dengan salat Jumat. Ini fatwa Sistani. Dia bilang tanya jawab kok fatwa. Ya salam. Atau itu blok tanya jawab. Ya Allah ya Rabbi. Ini fatwa-fatwa yang merujuk kepada jawaban dari Al-Sistani. Nah, Mas. Jadi Bang Faisal, saya rasa Khamenei juga tidak jauh dari itu bunyi fatwanya terkait kewajiban sholat Jumat bagi Syiah hari ini. Ya, sampai ngecek nanti dalam karya. Beliau punya karya kok. Risalah amaliyahnya ada. Itu namanya Juwibatul Istiftaat. Itu jilid pertama babul ibadah, jilid kedua itu bab muamalah. Kalau yang saya baca dalam Ajwadul Istiftahat itu berbunyi sholat Jumat itu hukumnya wajib takhiri di masa gaibnya Imam Mahdi gitu. Ada yang meninggalkan sholat Jumat karena ihanatan, karena ingin ihanatan itu, karena menghina, famadhmumun syar'an, maka dia dihukumi tercela secara syariat. Itu jelas konteks Sayyid Ali Khamenei itu. Jadi begitu Bang Ali. Memang kalau ada pun yang difatwakan oleh Sayyid Sistani itu kan memang tidak ada kalimat tahyir dan tidaknya ya. Tapi ada salah satu lagi tulisan beliau berbicara bahwa hukum salat Jumat itu takhir ada. Oh iya, betul. Nah itu. Jadi susah sih kalau hidup Itu bagaimana terpenuhinya syarat itu? Dalam fatwa Al-Sistani dengan nomor fatwa 177, beliau berkata seperti ini: salatul Jum'ati wajibatun takhira. Jadi wajib takhir. Wa ma'na dzalik annal mukallafa yaumal jum'ati
mukhayyirun bainal ityani bi salatil jum'ati 'ala an-nahwi alladhi tatawaffara fihi syurutuha al-atiyah wa bainal ityani bi salatid dhuhri. Jadi boleh pilih salah satu. Boleh pilih mau salat Jumat atau salat zuhur, tapi kalau mau pilih salat Jumat tetap harus dengan terpenuhinya syarat-syarat untuk tegaknya salat Jumat versi Syiah. Kita lihat dalam Subdatul Ahkam atau Tahrirul Wasilah punya Sayyid Imam Khomeini, itu beda lagi nanti Bang Ali. Ada perbedaan sedikit. Jadi kalau di zaman kegaiban Imam Mahdi kita sholat Jumat, maka disunnahkan untuk sholat duhur setelah itu kalau Imam Khomeini. Tapi kalau Imam Said Ali Hamanai enggak. Jadi kalau sudah sholat Jumat, selesai kewajibannya, begitu. Ya, wajib ikhtiari itu kan ada syarat, Bang Faisal. Syaratnya itu harus ada imam yang adil dan maksum. Sekarang di Indonesia, di mana ada imam yang adil dan maksum? Anies Baswedan. Itu syarat menegakkan sholat Jumat itu di kalangan Syiah. Bukan begitu Bang Ali. Bukan begitu Bang Ali. Jadi nanti ya kalau kita mau bahas masalah sholat Jumat, maka hubungannya persyaratannya itu dengan sholat jamaah. Nah, ada di sana pembahasannya nanti. Jadi syarat-syarat untuk sahnya sholat berjamaah itu bergandengan dengan pembahasan masalah sholat Jumat. Jadi beda, bukan yang dimaksud di sana ada seorang maksum itu, bukan. Iya, maksud Ana ketika hari Jumat melaksanakan sholat Jumat di Indonesia, berarti saudara-saudara Syiah itu tidak wajib melaksanakan Jumat kan di Indonesia, karena ketiadaan imam maksum melaksanakan Jumat kan. Ini saya rasa yang muslim-muslim yang memang malas ibadah, udahlah cocok pindah Syiah aja. Itu kan sholat Jumat tuh hukumnya sunat muakkad ya, sunat yang dikuatkan. Tapi dengan hukum sunat muakkad aja Sunni itu luar biasa kalau hari Jumat itu. Lebih utama sholat Jumat daripada sholat zuhur. Itu yang terjadi. Maksudnya gimana ini? Di Sunni, saya ngomongnya di Sunni. Oh. Lebih utama sholat Jumat daripada sholat zuhur. Padahal sholat zuhur itu wajib, sholat Jumat itu sunnah muakkad. Tapi yang sudah melaksanakan sholat Jumat itu tidak diwajibkan melaksanakan sholat zuhur lagi. Keutamaan sholat sunat muakkad yang lebih tinggi daripada sholat wajibnya itu, sholat Jumat itu. Gitu kalau di Sunni begitu. Beda jadinya. Jadi memang orang Sunni ini lebih rajin beribadah sih. Khotbah Jumat. Kau yoga pakai bahasa Arab atau bahasa Indonesia? Yoga. Udah saya Jumat kau pakai. Udah saya jawab itu. Dia yang wajib dalam bahasa Arab rukun khutbah. Selain dari rukun khutbah boleh ditambah dengan bahasa ajam. Batal itu Jumat Gando. Arab dong. Gitu. Katanya Imam Syafi'i. Iya, dalam mazhab Imam Syafi'i yang wajib dalam bahasa Arab rukun khutbah. Ya. Apa rukun khutbah? Di antaranya wajibnya bersalawat, rukun yang kedua wajibnya memuji Allah, wajibnya berwasiat kepada takwa. Semua itu harus dalam bahasa Arab. Selain dari itu boleh menambahkan dalam bahasa ajam untuk menyampaikan pesan-pesan nasihat kepada jemaah. Aduh, ginilah ahlu bid'ah nih, selalu menggunakan dalih untuk menjadikan dalil. Aduh, susah. Ahlul bid'ah itu yang mengadakan suatu akidah yang tidak pernah diajarkan Rasulullah, itu ahlul bid'ah. Maulid Nabi, serak mirah, tahlilan. Rio ini pasti Papa udah beli. Papa.
Gitu PPJ. Tapi kan Ana pernah baca hadis nih, Bang Ali, Bang Faisal. Tapi Ana nggak tahu ini di Syiah apakah begitu juga. Budak itu nggak wajib sholat Jumat, betul apa nggak tuh? Kalau di Afwan. kalau di, Memangnya sekarang masih ada budak? kalau dalam Betul. kalau makanya dipertanyakan kepada kalian itu, kenapa kalian tidak wajib sholat Jumat? Ada, kalau dalam Sahih Sunan Abi Daud ada 4 kondisi seseorang laki-laki Muslim yang telah balik mukallaf tidak wajib sholat Jumat. Yang pertama marid, yang kedua mamluk, dia budak, yang ketiga musafir, keempat hujan. Kondisi kalian selama ini tidak sholat Jumat apa coba? Apakah kalian sakit atau kalian sedang menjadi budaknya Al-Mahdi? Mana yang 40 tuh? Syarat 40-nya nggak ada. Kok syarat 40 itu Cara 40 itu beda lagi, Pak. muncul dalam kajian berapa sahnya, bukan hanya 40, ada masafah di situ, ada jarak. Disebut nanti kalau satu masjid itu, jadi tidak boleh ada 2 masjid bersamaan dalam satu kampung melaksanakan khutbah Jumat atau sholat Jumat bersamaan. Itu ada kajiannya. Di Syiah juga ada itu. Ada. Kalau- Syiah malah daerah. Kalau kalau 3 kali nggak ikut sholat Jumat jadi kafir itu apa dasarnya itu? Hadis. Bang Ali aja itu yang jelasin. Hadis. Ayo Ustadz Faisal, kita bongkar Sunni nih Ustadz Faisal. Udah banyak salah nih dari ajaran Kenapa? Kok udah berapa puluh kali Jumat kau tinggalkan, jadi kau merasa kena dengan hadis 3 kali itu? Waduh, PPJ, antum di darat aja tinggalin sholat Jumat, PPJ. Coba setengah Anak tahun yang di nggak kapal sholat aja, Jumat. Setengah tahun nggak anak sholat di zuhur. kapal aja, sholat Jumat ada, bener. Makanya jangan heran ya kenapa mereka itu live-nya jam 3 malam sampai jam 8 pagi, terus bangunnya jam 2 sore, jam 3 sore baru bangun lagi. Fitnah nih kan, yang ada data dan bukti itu saat teman-teman Sunni tidak sholat tarawih pas bulan puasa. Banyak aku rekaman videonya. Berdebat, nggak ikut tarawih, model macam Syiah. Sholat tarawih itu sunnah. Nah, sunnah itu mana ada urutannya. Inilah ketika Gusa bicara ini, ketika Buih bicara. Ya kan katanya kan ah nih nggak sholat tarawih nih ya, gitu kan. Jadi ukuran keimanan tuh ya sholat tarawih kan gitu kan. Kok kurang ada sholat tarawih? Ya sholatnya begitu kan Sering tahu PPJ. dari teman-teman Sering Sunni tahu itu. tuh. Cuma ya itulah bid'ah yang dilakukan oleh Umar bin Khattab itu kan. Umar Pelaku lagi. bid'ah itu. Iya, pelaku bid'ah Utsman. Banyak sih pelaku bid'ah yang dilakukan oleh sahabat-sahabat. Ente nih Apa sama Yazid Umar tuh ngefan banget sama Yazid sama Umar. Iya, minimal aku nggak sampai bilang Umar bin Khattab itu maksum. Loh, emang ada gimana ceritanya? Rasulullah menangis dengan Abu Bakar ketika didatangi Umar, dan Umar bertanya, ada apa Rasulullah? Kenapa Anda menangis? Rasulullah menjawab, kau yang benar Umar. Allah menurunkan wahyu yang membenarkan kamu dengan membunuh tawanan-tawanan Badar itu, bukan ditebus. Gitu loh. Allah yang Jadi membenarkan itu. Umar. Itu BPJ. Oh, itu dalil kemaksuman Sayyidina Umar bin Khattab itu. Wah, Gak dihantam rata langsung. Umar masuk, gak ada Mas. Gak ada. jago sih. Umar masuk. Bayangkan Umar bin Khattab bisa mengal. Buat dia terus bilang Umar masuk. Jangan. Bang Yoga suaranya nggak masuk suaranya Bang Yoga. Dicek Sayyidina Umar suaramu. Jadi Udah, saya klarifikasi. Saya tidak mau katakan kalau Umar itu masuk. Ada itu dia aja itu. lo. Jadi gini, kalau di kalangan Ahlus Sunnah
Penggelaran al-ismah atau maksum itu hanya diberikan kepada Nabi dan Rasul. Kepada selain Nabi dan Rasul, untuk orang-orang yang kita anggap bahwa Allah menjaga mereka dalam kemuliaan dan dalam izzah agama, itu disebut mahfud. Dari kata hafidhah yahfadhu, terjaga. Dengar tuh kau yoga, jangan kau jadi Syiah kau yoga. Syiah sahabat kau. Memang gaya Syiah ini framingnya kuat banget nih. Gaya Kiki, gaya si Acin, gaya si Jadi kalau ada kata iblis, Iya. itu tafsirnya kalau Ya. itu yang tafsir. Kan. Masa ayat untuk orang kafir dihantam ke muslim gimana sih? Ada Abu Hanifah. Langsung itu tafsirnya Umar. Abu Hanifah. Aneh itu. Salam. Ajaib. Enggak, saya mau tanya Tapi kepada Bang biasa, Faisal. kan? Ustaz Faisal. Monitor. Halo. Ya, jadi kan tadi malam sebelum datang Ustaz Faisal ke Komal saya, ada pembahasan sedikit mengenai bagaimana keyakinan Syiah terhadap Imam Mahdi, karena kita dapati beberapa perkataan bahwa Imam Mahdi itu memiliki sifat muraqabah, bisa mengawasi orang-orang Syiah yang hidup hari ini. Apakah benar itu ada dalam akidah antum bahwa Imam Mahdi itu mengawasi antum? Mereka mau menyamakan Al-Mahdi sama Allah, Ustaz Faisal, mau di framing kayak gitu. Mau diselamatin. Takut ya. Jadi memang dalam riwayat-riwayat itu sering kita jumpai semacam itu, Bang Ali ya. Jadi memang ada diantaranya apa? Setiap hari Jumat, para malaikat Allah Subhanahu Wa Taala itu memberikan buku laporannya kepada Imam Mahdi. Itu memang ada. Cuma apakah itu kemudian harus dikatakan bahwa Imam Mahdi sama dengan Allah? Nah, itu pikiran yang licik yang mengatakan sama, begitu Bang Ali. Jadi kita tetap mengatakan bahwa Imam Mahdi ya Imam Mahdi, Allah itu berbeda, tidak sama. Loh, malaikat aja harus ngelapor ke Imam Mahdi, gimana sih? Bukan apa ya istilahnya itu ya. Kalau dalam Mahdi aja belum lahir, gimana? Siapa? Loh, Imam Mahdi aja belum lahir, gimana? Lah, Imam Mahdi Sunni udah lahir loh, Muhammad Qasim. Ini Sama Anies Baswedan. Imam Mahdi gaib mereka. Jadi gini, Bang Faisal, ada pernyataan dari seorang Syiah TikTok, dia bilang gini, kami ini makanya tidak mau menghujat, tidak mau berbuat salah dan dosa, Aduh, karena semoga Al-Mahdi ada merokok. mengawasi kami. itu istilah apa itu? Saya sendiri kalau bab itu masih belum pernah mendalami Bang Ali ya. Cuma Aduh, jangan takiyah lah. enggak betul. Kalau riwayatnya saya pernah baca. Cuma apakah itu riwayat itu sahih atau tidak, kita kan juga perlu kajian. Satu contoh begini Bang Ali ya. Ada dualisme pendapat tentang Imam Mahdi dalam Syiah itu. Apakah Imam Mahdi punya keturunan atau tidak? Itu ada dua pendapat Bang Ali. Ada yang mengatakan bahwa Imam Mahdi itu punya keturunan, ada yang mengatakan tidak, begitu loh. Baik. Nah ini Gini. dari sisi mana kan bisa kita melihat nanti gitu loh. Itu sudah jelas bertentangan dengan Al-Quran, itu bertentangan dengan mentauhidkan Allah, mengesahkan Allah dalam keuluhiyahannya, dalam sifat-sifat Allah. Jadi Allah Subhanahu wa taala menyatakan dirinya innallaha alimun bidzatis sudur. Hanya Allah saja yang Maha mengetahui apa yang tersembunyi dalam setiap hati manusia. Kok tiba-tiba ada keyakinan itikad bahwa Al-Mahdi juga bisa tahu isi batin seseorang? Loh, kalau Bang Ali, kalau Allah yang berkehendak, apa kita bisa protes Bang Ali? Artinya begini, ketika Allah illa liman irtadha, kecuali kepada orang-orang yang memang diridhoi oleh Allah untuk mengetahui barang gaib, apakah kita harus protes gitu Bang Ali? Itu sudah Bang Faisal, konsekuensinya berat, itu bisa masuk ke dalam bab syirik. Itu kalau gitu Tergantung Bang Ali. hoten tuh, sama kayak hoten kalau gitu. Bukan, ya terserah mau dianggap sama dengan oten atau tidak. Begini lah ya, kita itu mentauhidkan Allah sudah.
Ya. Kehendak Allah itu kan tidak terbatas kan Bang Ali. Apapun yang dikehendaki oleh Allah itu kan bisa. Satu Allah yang contoh. terbatas, Allah yang terbatas, Allahnya sunni terbatas. Nah itu, kok Allah sunninya terbatas gimana ini? Makanya jangan bikin malu Syiah lah PPJ, kasihan Ustaz Faisal. Nah, ketika Allah menghendaki kepada seseorang untuk mengetahui barang gaib, kan juga akan terbukti, gitu loh. Nah, untuk mengetahui siapa orang-orang yang dikehendaki itu tentu berdasarkan sebuah riwayat hadis, kan begitu kan? Nah, selama itu ada hadisnya, kita kan tidak masalah untuk berpegang teguh semacam itu, Bang Ali. Kalau tidak ada dalilnya, itu kita memang akan kita campakkan. Atau ada hadisnya tapi itu dhaif, kita campakkan, kan begitu kan? Tapi selama Bang Faisal, Sebik, berikan saya satu perbandingan dalil bahwasanya ada malaikat yang mengumpulkan catatan amal manusia kepada Nabi Muhammad. Satu saja dalil. menyodorkan. Iya, seperti bunyi yang sama, bahwa ada malaikat setiap hari Jumat datang kepada Al-Mahdi mengumpulkan catatan amal manusia. Hal yang sama juga saya ingin, apakah ada dalam riwayat antum yang menyatakan malaikat setiap hari Jumat atau setiap hari tertentu datang kepada Nabi Muhammad menyodorkan catatan amal manusia? Kepada Nabi Muhammad saja tidak ada narasi itu, kok ke Imam Mahdi ada? Itu puasa Senin Kamis itu apa Bang Ali? Bukan puasa Senin Kamis, kita bicara tentang Beda fungsi. Jadi hadis Jangan yang menerangkan fungsi daripada fadilah daripada puasa hari Kamis itu apa? Itu kan diantaranya dalam riwayat hadis kan karena hari itu dikumpulkannya amal-amal kita kan begitu kan, sehingga aku tidak ingin kepada siapa dikumpulkan? Kepada Allah. Ya tidak tahu lagi ya. Kepada Allah. Ya, itu Aduh. perlu gitu. Begini aja, Bang Ali. Dalam nafasnya tadi. Bukan begini, kan ini tidak bisa pembahasan secara mendadak Bang Ali ya. Jadi perlu Siap. kajian tersendiri karena kaitannya dengan riwayat. Nah, Menarik kalau kita main mendadak-mendadak gini, yang kita khawatirkan riwayatnya Paulus tuh. Ya, jangan pakai riwayat Paulus. Nggak boleh gitu. Apa itu? Ya, jangan gitu. Jadi gini Ustaz Faisal, ini menarik. Nanti malam Ini ada pepatah Arab itu mengatakan al-lisanu shaghirun jirmuhu walakin awaqibuhu akbaru minhu, kan begitu Bang Ali ya. Gini Bang Faisal, nanti malam kalau antum bersedia kita bahas apakah Al-Mahdi membawa sifat-sifat ilahiyah, gimana? Waduh, framing dia. Waduh, bahasanya itu yang agak berat. mau nyamain Al-Mahdi sama Allah, orang sini ini. Iya, kita bahas. Nggak usah, Bang. Kaitannya dengan apa itu? Emang Ya? gawat. Nggak dikejar ke situ, Bang. Sebentar, nanti itu kita temukan dulu Bang Ali. Jangan ditentukan dulu temanya. Akan saya carikan riwayat-riwayatnya dulu. Kalau ketemu nanti antum saya hubungi untuk kita diskusi sedikit-sedikit ya. Jadi Oke, biar siap. enak ya. Siap. Nah, karena kalau tanpa modal, yang saya khawatirkan itu melampaui apa kemampuan kita juga tidak enak ya. Karena terus terang, saya ini tidak mewakili si A secara keseluruhan, tetapi mewakili pribadi Ana sebagai seorang si A Isnata Asariyah, begitu Bang Ali ya. Dikejar Bang Ali, orang nggak bisa lari kok, ngapain dikejar? Kalau Bang Faisal pribadi gimana? Apakah meyakini bahwa Al-Mahdi itu mau mengawasi antum hari ini? Kenapa nggak nanyanya ke aku? Oh usah. Wih. Ustaz Faisal terus. Ya udah kau Pak, Al-Mahdi mengawasi kau nggak? Iya dong. Al-Mahdi itu adalah seorang penguasa teknologi hacker. Kalau kata itu. gini, kalau kata Netflix omnipresent. Di situ yang salah paham kalian tuh. Al-Mahdi itu seorang ahli IT. Dia menguasai dunia program. Kalau namanya Muhammad dan nama bapaknya Abdullah, bisa Hadis jadi palsu. dia orang Madinah dan dia orang Hadis Madinah. palsu. Hadis palsu itu. Oh, Hadis palsu buatan Muawiyah. dibuktikan aja nanti. Hadis palsu.
Udah aku bikin kok VT-nya, hadis palsu. Ya, kalian kan kalau hadis Sunni menguntungkan akidah kalian, kalian jadikan itu dalil. Tapi kalau Ya, agak makanya gara-gara- menyerang akidah kalian palsu gitu ya. Standar janda. Iya memang hadis palsu kan. Makanya banyak orang yang ada nanti namanya bapaknya Muhammad, nama dia Abdullah, ngaku-ngaku Makanya hadis- makanya lahir orang kayak Muhammad Qasim, kayak yang 1970 itu yang nyerang Ka'bah itu kan. Papa, Dari kalangan Sunni ngaku Al-Mahdi. loh, Papa nggak tahu Kalau bahwa di kalangan Syiah sendiri masih ada sampai hari ini firqah atau apa ya kita biasa yang Kalau mengatakan di- bahwa mereka beriman kepada 24 atau 68 imam. Atau bidat. Lo ada dalam Syiah. Mereka menyatakan Ya, makanya- imam itu tidak boleh terputus, harus berlanjut. makanya- Maka mereka mengatakan Nah. Imam Mahdi atau Muhammad Hasan Al-Askari itu punya anak dan itu imam selanjutnya, dan mereka masih meneruskan Ya, kan? imam itu sampai sekarang. Kayak itu yang dibilang Ustaz Faisal tadi, ada pemahaman seperti itu, Al-Mahdi punya keturunan. Nah sekarang kan kayak si Mahdi dia punya Al-Mahdinya sendiri. Teman-teman di Indonesia punya Al-Mahdi namanya Anies Baswedan. Oh, Al-Mahdi. Kalau si Zia, Enak aja. kalau si Zia di Pakistan punya Al-Mahdi namanya Muhammad Qasim. Memang Gini, iya. Ahlus Sunnah itu adalah kaidah. Jadi setiap yang sudah keluar dari kaidah Ahlus Sunnah bukan Ahlus Sunnah lagi namanya. Jelas. Iya berarti bukan Ahlus Sunnah itu pendukung Anies Baswedan yang mengatakan Anies Baswedan itu adalah Mahdi, bukan Ahlus Sunnah. Dia mau jadi presiden, Kalau- bukan mau jadi imam Mahdi. Kalau di Pakistan itu namanya itu Muhammad Qasim kan, kawannya si Zia. Kalau lo kok muka yoga kok tegang. Imam Umar bin Khattab Maksumim. Jadi Bang Faisal itu menarik ya agar kita memberikan pengertian dan edukasi kepada Gini loh Ustaz. kepada umat. Gini loh Ustaz. Biar apakah benar yang menyatakan bahwa Al-Mahdi itu maha mengetahui, maha melihat, itu harus dituntaskan Ustaz Faisal. Nah kalau maha itu yang salah itu kan. Masa maha disandingkan ke manusia? Ya. Jangan Ya, dianggap kita nanti framing. itu namanya lagi. framing itu namanya itu. Maha disandingkan. Jangan ikut gayanya mereka udah. Jadi betul mereka ciri khasnya mereka. Maka yang framing. ketika dalam keyakinan kalian menyatakan bahwa malaikat-malaikat pencatat amal datang kepada Al-Mahdi setiap hari Jumat, mengumpulkan, menyodorkan amalan manusia, itu apa namanya itu? Bukan amalan manusia, mungkin amalan Syiah manusia. Loh, kok jadi malaikat itu hanya mencatat amal Syiah gitu, nggak mencatat amal manusia secara keseluruhan. Iya kan Sunni kan bukan Islam lagi kan, udah agama Muawiyah. Nah, udah takfir. Waduh, Papa. Apa ya? Jadi Ada. ini Ustaz Faisal ya. Jadi Ustaz Faisal ini ngeri yoganya Ustaz Faisal. Jadi menurut yoga ini sahabat itu setelah beberapa kali mengalahkan argumennya Rasulullah itu. Istihad Rasulullah itu gagal gitu. Salah semuanya. Saat berhadapan dengan istihadnya Rasulullah. Bayangkan itu. Ada Ini beberapa. nabinya siapa itu lah. Ada Pikiran beberapa. aku gitu. Itu susah. Bingung saya mau komentarin. Ya bingung. Karena aja tracknya udah nggak ada gitu. Kita mau kejar itu nggak ada tracknya. Dia track sendiri PPJ ini. Usah sahabat bisa lebih hebat dari Rasulullah itu aku bingung aku. Ya pegangan lah. Ganti nabi. Kenapa sakit hati sama Umar? Hati. Jadi Kok bisa riwayat kayak gitu? Kenapa Kok ada? bisa riwayatnya diartikan seperti itu lah. Kenapa ada si A? Kalau Khawarij Istihadnya Umar mengalahkan istihadnya Rasulullah. kalau Khawarij Iya itu kan? udah tua dia. Yang Ya Khawarij itu Mereka- aliran Nah, kalau Syiah- aliran aku nih ya.
tahun 95 aja 20, apalagi udah sekarang kan, udah berapa tahun 95 sampai 2022 pasti udah berkembang. Nah, pikiran-pikiran dari kalangan Khawarij seperti aku ini ya pasti semakin berkembang, mengikuti zaman dong, nggak kayak kalian kan, terkungkung pada buku. Seperti aku ini. Iya, karena kan kalau Sunni masih Ani kan begitu. Budak buku, budak dogma. Beda dengan Sunni Khawarij. itu lebih tua dari Khawarij. Khawarij itu bisa selalu berkembang. Enggak, kok dianggap Sunni di bawahnya Enggak, berpikir maju. Sunni? Berpikir maju gitu loh. Kok maju? Khawarij ini Enggak. maju banget, pikirannya pikiran maju. Dari atas ya. Nggak bisa dihalangi sama buku-buku lagi udah. Koneksi keilmuannya antara dia dan Allah langsung. Itu berat itu. Nggak ada di antara makanya Makhluk. Allah tuh berkata kayak gini ya. Ada Al-Quran dan hadis tuh. Nah, Itu kayak gitu. manusia Makanya Allah tuh berkata kayak gini. Rahasia-rahasia di muka bumi ini hanya kuberikan kepada orang-orang yang kucintai gitu loh. Ya mohon maaf ya teman-teman banyak itu gitu. Mohon maaf ya. Jadi kan Kami dari kalangan Khawarij ya merasa sebagai orang-orang yang dicintai Allah, makanya memiliki pengetahuan yang spesial gitu loh. iya, saking spesialnya pengetahuan kalian sampai ada narasi seperti ini dalam kitab-kitab yang muktabar ya. Ini diantaranya gini. Wa indama yakiful imamul mahdi bainar rukun wal maqam, ketika Imam Mahdi berdiri tegak di antara rukun dan maqam Ibrahim, maksudnya di depan Ka'bah, liyasta'id lil bai'ah, ketika dia bersiap untuk dibaiat, yakunu awwalu man yatribu ala yadayhi, dan yang pertama sekali datang menepuk tangannya, yaitu menggenggam tangan Imam Mahdi, Jibril, malaikat Jibril yang pertama akan membaiatnya. Nah, Wa Mikail, malaikat Mikail, wa ini yubayyi'unahu, wa indama yakhruju min Makkah wa ma'u ashab. Dengar dulu. Wa indama yakhruj min Makkah, ketika Imam Mahdi keluar dari Makkah, wa ma'hu ashabuhu salah sumi'ah wa salah satu asyar, ada 313 orang sesuai dengan sahabat Nabi dalam perang Badar. Wa asyratu alaf minal ladzina taba'uhu min fi Makkah, dan ada 10.000 orang yang ikut serta yang telah membeatnya di Makkah. Yakunu Jibril an yaminihi, maka malaikat Jibril berdiri di sampingnya Al-Mahdi, di samping kanannya, an yaminihi, wa Mikail an shimalihi, dan malaikat Mikail di sebelah kirinya. Hadis-hadis yang logik tidak bisa dipaksakan ke Khawarij. Ini sama seperti memaksakan hadis seperti misalnya Umar bin Khattab membentak malaikat di dalam kubur. Itu nggak bisa diterima kayak gitu kan, tidak logik kan gitu kan. Ini diterima nggak? Ada malaikat Jibril membaiat Imam Mahdi, diterima nggak? Loh, Nabi Isa aja jadi makmumnya gimana? Nggak, terima nggak hadis ini? Apalagi cuma ya kita harus itu dong, harus dipelajari lagi dong. Nah karena begini kan di Sunni kan juga ada kan, makanya ada yang 313 juga, cuma kan dasar pijakannya mereka pakai 313. Oke, ya udah kan? Ini kita tanya lagi ya, kan ilmu kalian tinggi katanya. Wa ruwiya 'anil Imam Ja'far As-Sadiq. Review dulu Bapak, basic ini. Imam Ja'far. Ya, diriwayatkan dari Al-Imam Ja'far As-Sadiq, wa yanshuru Al-Mahdi rayata Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Maka Imam Mahdi akan mengibarkan benderanya Rasulullah. Umuduha min umudil arsh. Tiangnya itu diambil dari tiang arash. Oke, tiang bendera Rasulullah yang dipegang oleh Al-Mahdi adalah tiang arash Allah. Udah. Ya, jadi memahaminya itu secara tekstual. Apa bedanya kalian sama Wahabi? Semua ayat dipandang tekstual. Ini nggak bisa dong. Ngeri Al-Mahdi ya. Tiang benderanya itu dari arash Allah. Itulah kalau agama tekstual ini susah. Nggak boleh dong, masa tekstual? Tertulis tiang aras, masuk tiang aras, tekstual banget. Kan suatu hal yang harus dibesar-besarkan itu sih. Jangan karena nggak kuat, otak orang itu nggak bakal kuat. Tiangnya aras itu sebesar apa gitu.
Makanya itu. Makanya nggak bakal kuat orang. Masalahnya pikiran-pikiran lemah berkata itu benar-benar tiangnya aras gitu loh. Tiang aras itu diartikan seperti tiang yang sangat besar. Nah itu seperti pemahaman yang mengatakan Allahnya rambutnya keribu, ya kan? Tangan kanannya dua, ya kan? Kaki kanannya di sebelah neraka, sebelah kanan kan? Gitu tekstual itu. Kita lanjutkan ya. Lebay. Kita lanjutkan apa yang dinubuatkan oleh Imam Ja'far As-Sadiq. Fayanfitu alaihi salasatu asyra alaf malak. Maka akan tunduk bersama Al-Mahdi itu sebanyak 30.000 malaikat Allah. Wasalasumi'ah wasalasa asyar malakan. Dan ada juga 313 malaikat bersamanya. Qala ar-rawi qultu kullu hadhil malaikah. Aku bertanya kepada Imam Ja'far As-Sadiq, apakah semua mereka malaikat? Qala Imam As-Sadiq, na'am. Semua Lihat tuh mereka adalah akhlak, malaikat. bentar. Lihat dulu akhlak sunni itu. Sisia tuh nulisnya kayak gitu. Gitu. Jangan baca tape. Nggak begitu. Jadi akidah itu membentuk orang-orang yang baik. Gimana ngomong akidah kita tuh baik kalau nulisannya kayak Sisia? Nggak bener lah. Bener ada guna bangun masjid mah. Waladina. Jadi para malaikat dikatakan gini, malaikat itu adalah qala Imam As-Sadiq, na'am alladzina kanu ma'a Nuh fis safinah. Itu adalah malaikat-malaikat Allah yang telah membersamai Nuh di dalam perahu. Walladzina kanu ma'a Ibrahim hina alqa fin nar. Dan juga itu adalah para malaikat yang telah menyelamatkan Ibrahim ketika dibakar api. Walladzina kanu ma'a Musa hina falaqal bahra di Bani Israel. Dan itu juga adalah malaikat yang telah menolong Musa dan Bani Israel ketika menyeberangi lautan. Walladzina kanu ma'a Isa hina rafa'allah wa arba'a alaf malak musawwimin. Dan itu juga malaikat yang telah mengangkat Nabi Isa ketika akan dicelakai oleh Bani Israel. Jadi spesial sekali memang ya. Dasar utama teori depannya itu tetap jangan pernah pahami sesuatu secara tekstual. Sesat nanti. Cara Ja'far As-Sadiq. Bukan masalah siapa yang bicara. Kalau kalian pahami secara tekstual ya salah, kalian yang sesat. Kenapa? Itu sederhana kok dicerna, sederhana kok, itu nggak ada yang berat dicerna itu. Dicerna karena memang relate. Sesederhana itu dicerna karena memang relate gitu loh. Relate sama kejadian. Makanya kalian setiap hari ribut sama kiamat, sama siapa rombongan orang Kristen, karena orang Kristen memahami ayat-ayat Al-Quran secara tekstual. Nah sama seperti kalian. Makanya kalian cocok kalau beribut sama Kristen itu, sama-sama orang-orang tekstual. Kiamat bos. Kiamat Ya memang levelnya sama kau sama kiamat. Makanya ribut terus. Nah, ini kiamat. Ini hadis dengan derajat yang sahih juga ya. Idza kharajal qa'imu nazalatil malaikatu badrin. Ketika datang Al-Mahdi kelak, maka akan turun bersamanya para malaikat dari perang Badar. Wahum 5,000 sulusu ala khuyulin syuhub. Mereka itu berjumlah 5.000. Ini bertolak belakang. Tadi udah puluhan ribu, tiba-tiba direvisi lagi jadi 5.000 malaikat yang datang. Sepertiga dari para malaikat itu menunggangi kuda. Wasulus ala khuyul balak. Sepertiganya lagi di kuda al-balak. Wasulus ala khuyul hawi. Dan sepertiganya lagi menunggangi keledai. Jadi malaikatnya datang menolong Al-Mahdi dengan menunggangi kuda gitu. Badar malaikat itu membantu Rasulullah juga dengan kuda kok. Mengendarai kuda. Tapi saya lagi nyari hadis yang dikatakan Bang Faisal tadi, ini belum dapat. Hadis apa Bang Ali?
yang malaikat setiap hari Jumat datang menyodorkan catatan amal manusia. Jadi masalahnya gini kan, semua hadis-hadis tentang Al-Mahdiyah Sunni palsu semua. Itu yang repot. Makanya ada Anies Baswedan, ada Muhammad Qasim, Madia, si Madia, tahu nggak akun si Madia? Dia punya Al-Mahdi sendiri loh itu. Kalau hadis tentang langsung rujuk kepada setoran kepada Imam Mahdi belum ada. Gimana? Kalau masalah setoran itu kepada Imam Mahdi langsung belum ada. Tapi kepada Rijalul Qaib ada, Bang Ali. Iya, Al-Mahdi Al-Qaim itu yang gaib itu. Rijalul Qaibnya, Bang Ali. Gimana? Dia misalnya dari orang kutub Lihat atau lihat paus. si Zia tuh, lihat si Zia. Masa kayak begitu ngaku muslim gimana sih? Urusannya personal bawa orang tua. Gak boleh gitu dong. Kalau dalil ya dalil dong, jangan nyerang orang tua gimana sih? Jadi setorannya itu kepada insan kamil. Dia ada 4 orang autad sebagai menteri, 7 orangnya abdal. Lalu kepada ke-12 orang nukaba. Itu bukan hadis, udah pasti mungkar itu. Begitu 300 orang nujaba. Udah jelas mungkar. Makanya masalah batin tadi, Bang Ali, itu Enggak, memang jadi saat gini. ini Gini, yang harus perlu Iqbal ketahui, definisi hadis dalam Sunni dan Syiah itu berbeda. Kalau hadis dalam Sunnah, kullu ma yunsabu ila Nabi sallallahu alaihi wasallam min aqwalihi wa af'alihi wa taqririhi. Jadi yang dinisbahkan kepada Nabi Muhammad dari perkataannya, pekerjaannya dan takrirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan dalam Syiah beda definisi hadis. Jadi kullu af'ali wa aqwali wa iqraril ma'sumin. Hadis itu adalah segala sesuatu berupa perkataan, perbuatan dan takrir yang datang dari al-ma'sum. Jadi itu hadis. Segala sesuatu yang datang dari ke-12 imam itu definisi hadis. Wahyu Allah tidak terputus sampai Al-Mahdi. Kalau kalian kan terputus, sudah nggak ada ini lagi. Parah ini wahyu. Ternyata para imam dapat wahyu ini makin parah ini. Ini kan begitu. Cuma kan definisi wahyunya kan